Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, sebelum masuk ke infonya, kita mampir dulu guys ke coinmarketcap.com, dan keadaan market hari ini cukup menghijau guys. Dan global crypto market cap di sini naik 4,54% guys. Ini merupakan kontribusi dari berbagai kripto yang sudah mulai terlihat ya untuk peningkatannya hari ini. Seperti halnya Bitcoin hari ini selama 24 jam naik 5,8% guys pada saat video ini dibuat pada pukul 13.25 tanggal 9 September guys. Ini bagus banget ya. Kemudian Ethereum juga naik 3,5% guys. BNB juga naik 3,28%. XRP juga naik. Cardano, Solana ini naiknya juga cukup kenceng ya, 7,49%. Dan yang paling keren guys, Terra Classic ini naiknya gila-gilaan untuk peringkatnya. Dan sekarang itu sudah merangsek ke atas, nyampe di posisi sekarang itu di 26 guys. Ini keren banget ya. Jadi gue ucapin selamat buat teman-teman yang sudah membeli token dari Terra Classic ini waktu masih harganya murah kemarin ya. Dan alangkah baiknya kalian itu ambil profit dulu guys, sisain setengah atau beberapa persen aja. Jadi kalau memang nanti akan didam, kalian tuh bisa akumulasi lagi di bawahnya. Atau kalau memang nanti bakal naik terus, ya udah itu adalah keuntungan kalian guys. Oke, kita masuk ke chart Bitcoin guys, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini dari time frame daily ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan banget guys, dan bahkan menembus support di MA20 guys, dimana MA20 itu merupakan salah satu support kuat guys. Dan biasanya kalau sudah tertembus, apalagi dengan body yang setebal ini ya, kemudian dia akan menuju ke support berikutnya di area sekitar 21 ribuan guys, atau 21.600an ya tepatnya. Dan apakah ini bisa dibilang sebagai salah satu tanda bahwa Bitcoin ini sudah memulai untuk bull run-nya? Ini juga masih pertanyaan guys. Bisa saja ini menjadi suatu bull trap guys. Jadi masih belum terbentuk ya untuk pola-pola pembalikan, khususnya untuk TA-nya guys. Jadi kalian harus tetap bersabar dan berhati-hati jika ingin masuk ke Bitcoin ya. Karena juga beberapa hari ke depan ini akan keluar beberapa informasi yang cukup penting, yaitu antara lain ada CPI, ada FOMC, ada informasi tentang Ethereum merge, dan juga pengumuman dari Mt. Gox ya. Ini masih menjadi pertanyaan apakah Bitcoin ini bakal naik lagi atau nanti akan didam lagi guys. Jadi harus hati-hati ya. Oke, kita langsung saja masuk ke informasinya guys. Diambil dari harian cryptonews.com pada 8 September kemarin guys. Di sini diinformasikan bahwa harga helium, yaitu koinnya HNT ini kemarin naiknya cukup lumayan guys. Dan ini berhubungan dengan migrasi yang akan dilakukan oleh Helium ke Solana guys ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana nanti untuk nasib dari HNT itu sendiri ya? Kita baca di sini. Helium kripto diperdagangkan pada 14% ya, lebih tinggi dari hari ini yaitu tanggal 8, karena antusiasme untuk migrasi yang diusulkan ke blockchain Solana ini meningkat ya guys. Saat ini dengan harga di $4,92 ya di CoinGecko, dan koin HNT ini telah melihat volume perdagangan melonjak 164% menjadi 182 juta US dollar guys dalam 24 jam terakhir kemarin ya. Sebagian alasannya mungkin karena kesulitan praktis yang nyata dalam peluncuran jaringan yang setidaknya dapat menghubungkan ratusan ribu atau jika bukan jutaan perangkat Internet of Things atau IoT ya, ini tanpa masalah latensi yang bermasalah guys. Jadi berita awal bahwa proyek tersebut akhirnya menemukan solusi untuk kesulitan tersebut melalui proposal untuk mengadopsi blockchain Solana dengan throughput tinggi pada awalnya disambut secara negatif. Apakah Helium ini akan mundur dari teknologi blockchain untuk produk intinya yang berhubungan dengan konektivitas nirkabel ya? Di hadapannya ini berita Solana seharusnya benar-benar positif guys untuk proyek Web3 ini, tapi setelah menggali lebih dalam maksud dari proposal tersebut, segera menjadi jelas bahwa itu bukanlah kabar baik yang diharapkan oleh para pendukung proyeknya. Untuk memanfaatkan jaringan, pengguna ini harus membeli Helium hotspot guys, dan itu membutuhkan pengeluaran beberapa ratus dolar. Tetapi dengan setiap hotspot untuk menghubungkan perangkat IoT yang hanya menghasilkan $0,27 per hari, menurut Helium Tracker, perlu beberapa waktu sebelum pengeluaran menjadi menguntungkan. Jadi, seperti yang dihargai oleh mereka yang memiliki pemahaman yang lebih dalam ya tentang situasi ini, seperti penulis proposal, semakin cepat Helium memutar fungsi utamanya dari blockchain aslinya sendiri ke sistem terpusat, maka semakin baik.
Dua atribut inti dari protokol, yaitu bukti cakupan dan juga akuntansi transfer data, ini akan dikeluarkan dari blockchain jika proposal diimplementasikan. Jadi apa sebenarnya yang akan digunakan oleh Solana ini guys? Dan jika diadopsi sebagai teknologi buku besar atau ledger terdistribusi yang baru, jadi sepertinya semua yang tersisa untuk dilakukan untuk blockchain adalah pekerjaan akuntansi pada distribusi hadiahnya guys, atau reward, yang harus dikatakan adalah hal yang sangat masuk akal untuk digunakan di blockchain. Menyebarkan blockchain untuk hanya menangani hadiah mungkin tidak sesuai ya dengan pernyataan misi, tetapi kedengarannya jauh lebih bisa diterapkan guys. Jadi mungkin itulah yang mendasari minat para pembeli, khususnya untuk holders baru di Helium guys. Tentu saja Solana memiliki masalah sendiri dan kadang-kadang Anda dapat dimaafkan ya jika berpikir itu adalah versi beta untuk publik dan bukan versi produksi finalnya. Lagi pula, sepertinya tidak sebulan berlalu ya tanpa kesalahan atau pemadaman pada jaringan Solana kemarin. Ekonomi baru untuk Helium ini membutuhkan visibilitas yang lebih besar guys. Namun Solana membaik ya, dan dengan transaksi per detik berjalan di sekitar 2000-an, ini mungkin cocok untuk menangani distribusi rewardnya guys. Jadi mungkin apa yang kita lihat di pasar saat ini adalah pembalikan ya dari buy the rumor, sell on the news ke sell on the news dan buy the rumor. Dengan kata lain, pembeli mungkin mengandalkan Helium untuk datang dengan desain yang memberi pemegang HNT paparan keberhasilan jaringan IoT di masa depan sebagai lapisan terdistribusi yang bertentangan dengan lapisan konektivitas dasar. Faktor lain yang mungkin menarik perhatian adalah aplikasi Helium Pro yang diluncurkan pada awal September kemarin yang konon memudahkan untuk menambang HNT yang kami laporkan pada saat peluncurannya kemarin. Harga HNT lebih rendah pada tampilan sebulannya yaitu minus 29% ya, dan minggu kemarin minus 6,2% menurut CoinGecko ya, seperti yang bisa dilihat di grafik. Pada Relative Strength Index atau RSI, ini harga telah bergerak keluar dari posisi oversold di bawah 30 guys, dan sekarang dengan nyaman mencetak angka di 41. Namun, HNT terus diperdagangkan jauh di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 dan juga 500 hari, yang menunjukkan bahwa dukungan mungkin memerlukan waktu untuk membangun jangka pendek. Selain analisa teknikal, fundamental business case bisa dikatakan membaik dengan asumsi para pemangku kepentingan ini membiarkan melalui pendekatan pragmatis yang diambil oleh para perumus HIP 70. Jika Anda mencari koin Web3 untuk dibeli yang berpotensi mendorong lebih tinggi dari sini, terlepas dari musim dingin kripto yang sedang berlangsung, HNT ini mungkin layak guys untuk dilihat. Dan kalau kita lihat dari grafik HNT pada hari ini ya, memang masih bisa dibilang ini sideways guys. Dan kita lihat nanti ke depannya bagaimana, apakah dengan migrasinya Helium ke Solana ini akan berakibat baik atau berakibat buruk pada harga dari HNT itu sendiri. Kita lihat aja nanti ya. Kabar selanjutnya ini datang dari bncrypto.com guys. Diinformasikan kemarin 8 September 2022 bahwa MyStand Labs yang merupakan pengembang atau developer dari Sui Blockchain yang sudah kita bahas kemarin ya, ini telah mengumpulkan dana sebanyak 300 juta US dollar guys dalam pendanaan untuk seri keduanya atau seri B mereka guys. MyStand Labs merupakan sebuah startup yang didirikan oleh mantan eksekutif Meta ya, yang dulunya Facebook. Ini telah mengumpulkan sebanyak 300 juta US dollar dalam putaran pendanaan seri B yang menghargai perusahaan lebih dari 2 miliar US dollar guys. Wow, besar banget ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Aptos kemarin, di mana sudah mengumpulkan selama, kalau nggak salah itu 3 seri, itu sebanyak 350 juta US dollar guys. Dan artinya dengan Sui yang juga sudah mengumpulkan dana sebanyak 300 juta US dollar pada seri B, ditambah dengan seri yang pertama kemarin di 36 juta ya. Jadi sedikit lagi akan menyamai pendanaan yang dilakukan oleh Aptos kemarin guys. Oke, kita lanjut. Kenaikan tersebut merupakan yang kedua dilakukan perseroan dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pada bulan Desember, MyStand Labs mengumpulkan dana awal sebesar 36 juta US dollar. Itu sekarang telah dikerdilkan ya dalam meningkatkan tambahan yang dipimpin oleh FTX Ventures dan didukung oleh industri kelas berat lainnya termasuk A160Z, Jam Crypto, Apollo, Binance Lab, Franklin Templeton, Coinbase Venture, Circle Venture, dan juga Lightspeed Venture Partners. Tingkat kepercayaan investor yang begitu tinggi ya, ini dapat dikaitkan dengan tim di belakang perusahaan ini. Pendiri perusahaan Evan Cheng, Sam Blackshear, Adeniyi Abidon, dan juga George Danesis, ini semuanya adalah mantan dari karyawan Meta ya, yang dulunya
Facebook. Semua bekerja di dompet cryptocurrency perusahaan yang disebut dengan Novi. Jadi dulu Meta atau Facebook ini dulu mau mengembangkan satu dompet khusus ya, tapi gagal guys. Nama dompetnya itu adalah Novi dan project itu gagal dan akhirnya pengembangnya itu membuat project sendiri yaitu Sui Blockchain ini guys. Terlepas dari kenyataan bahwa Novi dan Diem ini tidak pernah berhasil, dan persepsi industri adalah bahwa kegagalan ini bukan karena kesalahan para insinyur yang mengerjakan proyek tersebut guys. Ariana Simpson yang merupakan mitra umum di Andreessen Horowitz atau A16Z ini menjelaskan setelah kenaikan gaji awal bahwa Meta ini telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam merekrut talenta terbaik selama beberapa tahun terakhir. Ketika mimpi Novi dan Diem ini runtuh guys, semua mata tertuju pada apa yang akan dilakukan oleh talenta top itu selanjutnya. Salah satu jawabannya adalah Misten Labs ini guys. Dengan perusahaan yang mengumumkan lebih dari 300 juta US dollar hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana uang itu akan dibelanjakan guys. Misten Labs saat ini sedang mengerjakan proyek yang namanya Sui Blockchain guys, dan Sui Blockchain ini merupakan sebuah blockchain baru untuk aset on-chain yang kaya dan dinamis dari game hingga finansial guys, atau keuangan. Sui Blockchain ini baru-baru ini disebut oleh Messari sebagai salah satu proyek yang dapat memicu kenaikan kripto berikutnya. Wow, keren ya. Sui berjanji untuk memberikan pengalaman yang jauh lebih baik daripada saat ini di Web3 guys. Ivan Cheng, co-founder dan juga CEO Misten, mengatakan industri saat ini tuh hidup atau live di era dial-up. Dengan Sui Blockchain ini, Cheng dan timnya berusaha membangun blockchain guys, yang menskalakan dengan permintaan dan mendorong pertumbuhan, menghilangkan perantara, dan memungkinkan pengguna di seluruh aplikasi untuk mengintegrasikan dan berinteraksi dengan mulus dengan produk favorit mereka. Sementara pendanaan 300 juta US dollar tampaknya menjadi mosi percaya yang besar ya pada Sui Blockchain ini. Itu bukan satu-satunya taruhan yang baru-baru ini dilakukan oleh perusahaan VC atau Venture Capital pada mantan karyawan Meta ini guys. Misten Labs bukan satu-satunya mantan anggota tim Novi yang ingin membangun hal besar berikutnya di blockchain. Mantan rekan kerja Novi yaitu Avery Singh dan Mo Sheikh ini telah pindah untuk membentuk Aptos Labs. Untuk menambah kesamaan antara dua proyek ini ya, baik Sui dan juga Aptos didukung oleh Move. Move adalah bahasa pemrograman open source yang dikembangkan oleh Meta dan awalnya itu ditujukan untuk mendukung proyek stablecoin yang ditinggalkan yaitu Diem. Awal tahun ini, Aptos melakukan dan menemukan investasi murah hati yang serupa, dan pada bulan Maret, perusahaan mengumpulkan 200 juta US dollar dalam putaran investasi yang mencakup Andreessen Horowitz, Kathy Haun, dan juga FTX Venture. Pada bulan Juli, ia menambah celengan dengan kenaikan 150 juta US dollar lebih lanjut. Crunchbase mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah mengumpulkan sekitar 350 juta US dollar, menambahkan modal kerja mereka di wilayah yang sama dengan Misten Labs. Sam Fried-Bankman sebagai CEO FTX ya, tak malu mengakui perusahaannya punya uang untuk dibelanjakan. Pada bulan Juli, Fried-Bankman mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki beberapa miliar biasa untuk menyelamatkan perusahaan yang terkepung yang berjuang melalui perlambatan pasar baru-baru ini. Musim dingin kripto mungkin telah memperlambat pasar guys, tetapi investasi besar terus dilakukan. FTX adalah salah satu dari mereka yang berada dalam posisi yang baik untuk mendanai proyek-proyek yang akan datang. Dan dengan jumlah uang miliaran dolar, rencana untuk perusahaan tidak kekurangan dominasi globalnya. Selain Aptos Labs dan Misten Labs, investasi tahun ini termasuk IEX Group. Pada bulan April, FTX menginvestasikan jumlah yang tidak diungkapkan di bursa terdaftar, memberi mereka akses yang lebih besar ke investor institusi. Seperti yang dilaporkan Bean Crypto saat ini ya, Bankman-Fried ini berkata, idealnya saya ingin FTX menjadi sumber transaksi keuangan terbesar di dunia. FTX memiliki persaingan yang kuat dalam mengejar tujuan itu dengan Binance dan juga Coinbase melakukan investasi besar yang sama tahun ini pula. Kedua perusahaan juga merupakan co-investor di Misten Labs yang menunjukkan bahwa FTX mungkin harus berbagi kuenya katanya. Dan pada tahun 2020, Bankman-Fried ini menyumbangkan 5 juta US dollar kepada komite dukungan Joe Biden tahun 2020 kemarin. Ketika perusahaan berkembang secara agresif, jumlah yang relatif kecil itu mungkin masih terbukti menjadi investasi FTX paling cerdas dari semuanya. Informasi berikutnya datang dari bnbchain.org guys, dan di sini diinformasikan bahwa Binance Smart Chain atau yang biasa disebut dengan BSC ya, ini membuat terobosan penskalaan yang signifikan guys dan memperkenalkan yang namanya ZK BNB. Jadi tantangan yang melekat dalam penskalaan blockchain terbukti untuk dilihat semua orang.
dengan beberapa solusi nyata yang berspekulasi akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan guys. Pengenalan zkBNB di BSC ini telah menghilangkan saran ini guys, dan inovasi tersebut akan berdampak signifikan pada kemampuan pengembang untuk membangun aplikasi berbasis BNB Smart Chain berskala besar dengan keamanan dan kecepatan transaksi yang terjamin, finalitas yang lebih cepat, dan biaya transaksi yang berkurang secara signifikan. Perilisan resmi untuk zkBNB testnet ini berlangsung pada 2 September dan menegaskan kembali komitmen teguh dari BNB untuk menyediakan infrastruktur blockchain yang paling canggih dan aman untuk Web3 Decentral Apps. Kemudian apa yang dilakukan di zkBNB ini guys? Pertama dan yang terpenting, ini memastikan bahwa peluang pembangunan yang aman dan terjamin yang memanfaatkan tingkat keamanan layer 1 dasar yang sama yang dinikmati oleh BNB Smart Chain. Cara melakukannya adalah dengan menggulung transaksi sidechain menjadi satu transaksi yang menghasilkan bukti kriptografi, yang biasa disebut sebagai argumen pengetahuan non-interaktif ringkas atau SNARP. Ini memastikan skalabilitas yang belum pernah terlihat sebelumnya di industri ini guys. Mengintegrasikan pembayaran dan pertukaran atom sekarang dapat dilakukan hanya dalam beberapa baris kode. Aset digital akan segera otomatis diperdagangkan tanpa izin dengan memanfaatkan pertukaran AMM bawaan dan kumpulan likuiditas yang inovatif untuk kasus penggunaan decentral finance. Dengan kinerja sebagai prioritas utama untuk BNB Chain, maka zkBNB ini akan menampilkan angka yang menakjubkan dengan kemampuan untuk mendukung 100 juta address dan menangani 5.000 sampai 10.000 transaksi per detik yang merupakan angka yang tak tertandingi di industri kami. Kemudian siapa yang akan memanfaatkan zkBNB ini guys? Jawaban singkatnya adalah bahwa semua pengembang di Web3 ini akan memperhatikan kemampuan dari zkBNB ini guys. Khususnya mereka yang membangun NFT Decentral Apps akan tertarik untuk memanfaatkan pasar NFT dan layanan API bawaan dari zkBNB yang memungkinkan tim untuk membangun pasar out of the box untuk koleksi kripto dan NFT mereka. Ketika datang ke game blockchain dan project media sosial, maka pengalaman pengguna ini berada di urutan teratas daftar prioritas mereka. Jadi dengan mendukung operasi token langsung, maka pengembang ini dapat secara efisien mentransfer BNB mereka dan token BEP20 khususnya serta BEP721 dan BEP1155 untuk BSC dan zkBNB. Ini berarti bahwa daftar transaksi yang panjang hanya membutuhkan beberapa detik saja guys untuk eksekusinya dan memastikan pengalaman tanpa gangguan yang mulus tentunya. zkBNB menyediakan satu set REST API yang kuat guys. Ini memastikan bahwa pengembang yang tiba di ruang dengan game atau project konten yang telah ditetapkan sebelumnya dapat meluncurkan project mereka di Web3 dengan cepat dan mulus. Faktor lain yang membedakan zkBNB dalam kemampuannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna adalah pengenalan layanan penamaan bawaan guys. Apa yang dilakukan secara efektif adalah menawarkan nama yang dapat dibaca dalam transaksi, bahkan ketika menyimpan semua alamat pengguna dan menerima kripto, token, ataupun NFT. Elemen interaksi manusia ini, meskipun sederhana, sangat membantu dalam memberikan rasa keagenan dalam ruang yang ingin menarik pengguna baru. Pengembangan zkBNB ini mengikuti peluncuran BNB Application Sidechain atau BAS Maret 2022 kemarin dan kerangka kerja untuk membuat sidechain dalam ekosistem BNB Chain sesuai dengan roadmap BNB Chain 2022 kemarin. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian inovasi yang akan membuat kami bekerja untuk membawa miliaran pengguna berikutnya ke Web3. Dengan rilis zkBNB testnet sekarang, kami juga secara resmi menargetkan peluncuran untuk mainnet di akhir tahun ini guys. Dan informasi terakhir ini datang dari theblock.co guys, di mana di sini diinformasikan pada 8 September kemarin bahwa Chain Analysis dan penegak hukum Amerika Serikat memulihkan sekitar 30 juta US dollar ya dari eksploitasi Ronin yang terkait dengan Korea Utara guys. Seperti yang kalian tahu, eksploitasi Ronin ini merupakan eksploitasi DeFi terparah guys atau terburuk sepanjang masa. Perusahaan analitik blockchain yaitu Chain Analysis dan penegak hukum Amerika Serikat ini memulihkan 30 juta US dollar dalam bentuk kripto curian dari peretasan terkait Korea Utara di Ronin, yang merupakan blockchain utama untuk game play to earn Web3 Axie Infinity. Ini menandai pertama kalinya cryptocurrency yang dicuri oleh kelompok peretas Korea Utara telah disita dan kami yakin itu bukan yang terakhir, tulis dari Erin Plan, Kepala Investigasi Global Elliptic dalam sebuah postingan blog. Pemulihan terjadi hampir 6 bulan setelah peretas Korea Utara yang merupakan bagian dari Lazarus Group meretas 5 dari 9 kunci validator di sidechain Ethereum pada saat pencurian 173.600 Ethereum senilai sekitar 590 juta US dollar pada saat itu dan USDC senilai 25,5 juta telah dicuri guys.
Dana curian sebanyak 30 juta US dollar ini dipulihkan melalui penggunaan alat pelacak blockchain chain analysis untuk melihat di mana dana curian dicuci menurut postingan blog tersebut. Kami melihat bahwa Pertas menjembatani Ethereum dari blockchain Ethereum ke rantai BNB dan kemudian menukar Ethereum itu dengan USDD guys, yang kemudian dijembatani ke rantai BitTorrent. Lazarus Group melakukan ratusan transaksi serupa di beberapa blockchain untuk mencuci dana yang mereka curi dari aksi Infinity, selain pencucian berbasis Tornado Cash yang lebih konvensional, kata Plante. Dana yang dipulihkan merupakan sebagian kecil dari kripto yang dicuri oleh Pertas Korea Utara, dan Plante ini menunjukkan karena angka chain analysis ini lebih dari 1 miliar US dollar dicuri pada tahun 2022 ini guys. Jadi gimana menurut kalian semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace.